Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan juga siswa-siswi SMA Kristen Purwokerto yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai tugas pekerjaan kita pada hari ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa yang di surga, kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Puji syukur kami aturkan atas segala penyertaan-Mu dan juga berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami di dalam istirahat kami semalam, dan kami boleh bangun pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka mata hati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan Tuhan, mampukan kami agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Anak-anak, mulai hari Senin kemarin kita sudah belajar bagaimana menghadapi masalah pada saat pandemi saat ini. Ya, bagaimana kita bisa menghadapi segala permasalahan kita. Apakah kita akan berdiam diri, putus asa, atau kita lari dari masalah kita, atau kita dapat menghadapinya dan menyelesaikan masalah itu dengan kreatif, kita mencari solusi. Nah, pada pagi hari ini tema renungan kita adalah belajar memanfaatkan akar. Ya. Anak-anak mungkin pernah mendengar peribahasa tidak ada rotan akar pun jadi. Ya. Tahu rotan ya? Rotan manfaatnya apa? Itu untuk membuat bahan-bahan mebel, kursi, meja misalnya, dan itu adalah kayu yang berkualitas, ya, sangat baik, kuat, lentur. Nah, di sini peribahasa tidak ada rotan akar pun jadi. Artinya apa? Artinya bila tidak ada yang lebih baik, yang kurang baik pun bisa bermanfaat. Peribahasa ini memiliki pesan yang bagus, yaitu kita diajak untuk tidak bersikap kaku, melainkan luwes dan lincah. Maksudnya, ketika menghadapi masalah, sebaiknya kita tidak terpaku pada satu kemungkinan solusi, melainkan kita perlu memikirkan berbagai kemungkinan untuk menghadapi masalah itu. Orang yang terpaku hanya pada satu kemungkinan solusi disebut kekurangan hikmat. Sebaliknya, orang yang terbiasa menggagas berbagai kemungkinan disebut orang yang berhikmat atau bijaksana. Orang yang kekurangan hikmat biasanya sulit menemukan jalan keluar ketika menghadapi masalah, sebab ia hanya mengandalkan pada satu solusi saja. Jadi misalnya saja ada seorang yang punya bakat melukis, ya, dia akan, kalau dia punya hikmat, ya, dia akan bisa mencari solusi apabila pada saat harus melukis itu tidak ada alat yang memadai. Ya, kalian tahu alat lukis demikian mahalnya. Mungkin kalau harus disiapkan segala macam, ya, kanvas, alat lukis yang mungkin dengan warna-warni, ya, itu tentunya mahal. Tetapi
Seseorang yang punya hikmat, dia akan bisa mencari. Kalau tidak punya alat itu, dia akan menggunakan apapun, ya, pensil misalnya, kertas biasa. Dengan bakatnya dia akan menghasilkan lukisan yang sangat bagus. Ketika solusi itu tak berhasil, ia akan kebingungan. Ya, jadi kalau hanya mengandalkan pada satu solusi saja, ketika solusi itu tidak berhasil, ia akan kebingungan. Sebaliknya, orang yang berhikmat akan lebih mampu menemukan solusi yang berguna, sebab ia berusaha mencari berbagai kemungkinan solusi untuk mengatasi masalah. Karena itu, kita perlu berusaha menjadi orang berhikmat atau bijaksana, apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini. Zaman ketika kita harus menghadapi begitu banyak masalah dan kesulitan setiap hari. Zaman ketika kita tidak selalu bisa menemukan rotan, melainkan hanya tersedia akar. Maka kita perlu belajar menjadi orang berhikmat agar akar itu bisa kita manfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah hidup setiap hari. Lalu, bagaimana bila kita kekurangan hikmat? Menurut nas yang sudah kita baca, Tuhan menyampaikan, ya, Tuhan akan memberikannya hikmat tadi dengan murah hati. Apa maksudnya? Maksudnya kita perlu memintanya kepada Tuhan melalui doa dan juga usaha. Bagaimana caranya? Tak ada cara lain yang lebih manjur daripada melatihnya dalam bentuk kebiasaan yang baik. Jadi, kita perlu membiasakan diri berdoa dan belajar mengatasi masalah dengan sukacita, bukan sambil bersungut-sungut. Kalau itu kita biasakan, tahu-tahu Tuhan membuat kita makin berhikmat, luwes, dan lincah dalam menghadapi masalah. Itu seperti ketika kita menanam tanaman lombok. Ya, kita hanya perlu membiasakan diri rajin merawatnya. Lalu sekian bulan kemudian, tahu-tahu muncul lombok yang kita harapkan, atau buah lombok yang kita harapkan. Yang membuat siapa? Buah tadi atau lombok tadi? Yang membuat adalah Tuhan, bukan kita. Karena itu, tekunlah berdoa dan belajar mengatasi masalah dengan sukacita, bukan dengan bersungut-sungut. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, puji syukur atas firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau telah menjanjikan kami, Engkau akan memberikan hikmat bagi kami yang meminta kepadamu. Kami mohon hikmat itu dari-Mu Tuhan, sehingga kami dapat hidup lebih baik lagi, sehingga kami dapat mengatasi segala permasalahan dalam hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sebentar tidak melakukan tugas kami, kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Dan kami mohon Tuhan, kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu dan anak-anakku semua, firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya menjadikan berkat bagi kita semua. Salam sehat selalu.